Pertama kita buat dulu create database penyewa lapangan bulu tangkis. Di sini berguna untuk membuat database baru penyewa lapangan bulu tangkis, di mana agar sistem tahu di mana kita membuat data atau memasukkan data di penyewa lapangan bulu tangkis. Terus kita buat create table pelanggan. Nah, di sini ada 5 kolom, yaitu ID pelanggan, yaitu INT, auto increment primary key. Jadi primary key itu sebagai ID unik untuk ID pelanggan. Terus auto increment, contohnya pelanggan pertama datang, sistem akan mendetek ID pelanggan itu sebagai 001. Nah, jika pelanggan kedua datang, akan mendetek 002 secara otomatis. Kita akan memasukkan data pelanggan yang berisikan nama, nomor handphone, jenis member, alamat. Untuk melihat tabel dari tabel pelanggan yang sudah kita buat tadi, kita select from pelanggan. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Ada ID pelanggan 1-5 yang sudah terdetek otomatis, ada nomor handphone, jenis member, dan alamat. Create table lapangan sama seperti tadi, ada auto increment primary key. Terus ada insert into lapangan yang berisikan nama, lapangan, jenis lapangan, harga per jam, status dan kode. Ini select bintang from lapangan. Nah, ini adalah tabel lapangan yang sudah kita buat. ID lapangannya yang sudah otomatis akan terdetek, dan seperti tadi ada ID petugas, tip, nomor handphone, alamat. Terus di setiap ID petugas kita akan meletakkan auto increment primary key. Nah, ada insert into, kita masukkan dulu data petugas yang berisikan select bintang from petugas. Nah, ini adalah tabel petugas yang sudah kita buat. Terus kita akan membuat create tabel penyewaan. Di sini ada ID sewa yang diangkat increment primary. Nah, ini adalah ID unik, sama seperti tadi, ID unik tiap transaksi. Terus ada tanggal, dan itu menyimpan transaksi formal lama sewa INT. Itu jumlah jam sewa bisa dipakai untuk menghitung total bayar lama sewa atau harga per jamnya. Terus ada total bayar. Nah, total bayar ini total biaya final, jadi bisa dihitung otomatis atau diisi manual. Terus ini ada foreign key. Nah, foreign key ini, relasi foreign key-nya itu menjaga integritas data. Jadi tidak bisa ada penyewaan untuk pelanggan yang tidak ada atau lapangan yang tidak terdaftar. Jadi ketika pelanggan ini menyewa tapi tidak ada petugas, tapi tidak ada lapangan yang terdaftar, itu tidak akan terdaftar. Kita masukkan dulu datanya, ID pelanggan, ID lapangan, ID petugas, tanggal, masalah, dan total bayar. Nah, ini adalah tabel penyewaan. Jadi ketika ada yang menyewa, ID sewa akan auto increment sebagai ID. Jadi kita akan buat create table denda. Jadi ada ID denda sama seperti tadi yang auto increment primary ini sebagai ID yang unik, dan juga ID sewa yang denda. ID sewa ini sebagai foreign key yang menghubungkan denda dengan penggunaan. Artinya setiap denda pasti terkait dengan satu transaksi penyewaan. Jadi contoh kita ID sewa yang ID sewa 1 berarti denda itu untuk penyewaan yang punya ID 1. Jadi, nah, kita masukkan dulu data untuk tabel denda, eja, dan keterangan. Ini kita akan melihat. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat, tabel denda. Nah, jika seperti yang saya bilang tadi, jika yang melanggar itu ID sewa 1, jadi ID sewa 1 yang harus membayar jumlah denda, dan akan tertampil keterangan kenapa harus membayar jumlah denda. Menambahkan deposit pada ID penyewaan, pada tabel penyewaan. Ini ada ID deposit 0 karena kita masih belum masukkan datanya. Lanjut, kita akan memodif, selanjutnya kita akan memodif nama dari tabel pelanggan. Jadi kita ubah tipe data kolom. Nama bisa lebih panjang sekarang sampai 100, tadi kan 50, sekarang jadi 100. Nah, ini nama bisa jadi 100. Dan kita akan ngedrop deposit yang sudah kita buat tadi. Kita akan menghapus tabel deposit dari kolom deposit dari tabel penyewaan. Nah, tadi terdapat deposit 0 di sini, sekarang sudah tidak ada karena sudah kita hapus dengan membuat database drop. Selanjutnya kita akan ganti nama dari tabel pelanggan, nomor handphone menjadi HP pelanggan. Nah, HP pelanggan sebelumnya itu adalah rename dari nomor handphone. Kita juga bisa rename table, yaitu dari lapangan ke data lapangan. Jadi akan berubah dari tabel data lapangan. Nah, ini perubahan dari data ini. Sekarang kita akan mengupdate data lapangan di mana status itu tidak tersedia, terus ID-nya ada di ID yang pertama, 1 di ID lapangan. Kita akan lihat. Nah, di
ID 1 tadi di lapangan Sinestris tadi kan tersedia, sekarang statusnya tidak tersedia. Itu kita bisa update di sana. Terus kita juga bisa update pelanggan. Jadi kita bisa mengupdate alamat tinggal pelanggan. Jadi kita update pelanggan dulu, kita set alamatnya, dan kita lihat di mana letak pelanggan. Kita select from pelanggan. Nah, Padang. Jadi Juro akan jenis member VIP akan berubah jadi dari Bali kepada update penyelaan. Satu akan membayar total pembayaran itu 120.000. Jadi kita bisa ubah di sana. Select join ini gabungan tabel berdasarkan kolom yang sama, itu ID pelanggan, ID nama pelanggan, nama pelanggan, DI nama pelanggan, tugas, total bayar. Jadi ini jika pelanggan menyewa akan ada ID sewanya, nama lapangan apa yang disewa, nama petugas siapa yang akan melayani pelanggan, dan juga total bayar dari yang akan dibayar oleh pelanggan. Google itu digunakan untuk mengelompokkan data. Jadi jenis member akun ini berfungsi agregat untuk menghitung jumlah data. Nah, itu digunakan untuk mengetahui jumlah pelanggan VIP dan reguler. Nah, ini jadi reguler itu berjumlah 3 orang dan VIP itu berjumlahkan 2 orang. Kan select ID pelanggan, ID lapangan. Di sini menampilkan ID lapangan dari tabel penyimpanan. Nah, jadi count ID sewa, jumlah sewa itu menghitung berapa kali lapangan itu sewa. Total bayar total pendapatan itu menjumlahkan total pembayaran per lapangan. Terus ada prompt itu dari tabel penyewaan. Terus order by total pendapatan dari scanning itu menggunakan lapangan dari yang paling banyak menghasilkan uang ke yang paling sedikit menghasilkan uang. Jumlah sewanya ID lapangan yang pertama itu jumlah sewanya ada 2 kali, total pendapatannya adalah 220.000. Ini adalah lapangan yang paling menghasilkan uang terbanyak. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. Jadi ada 5 entitas yang kotak itu yang berisi pelanggan, denda, penyewaan, petugas, dan data lapangan. Nah, pelanggan itu orang yang datang menyewa lapangan, data lapangan itu tempat atau lapangan yang tersedia untuk disewa, petugas itu orang yang melayani transaksi, penyewaan itu pusat dari semua data, tempat di mana transaksi dicatat. Nah, denda ini catatan jika ada keterlambatan atau kerusakan. Nah, jadi setiap entitas itu punya keterangan atau atribut yang digambarkan dengan oval. Nah, perhatikan atribut contoh yang ada ini di pelanggan. Ada ID pelanggan, ID sewa. Nah, itu disebut primary key, yaitu tanda pengenal unik yang tidak mungkin sama antara satu dengan data lainnya. Nah, ibarat seperti nomor KTP untuk setiap tabel. Nah, terus ada belak ketupat, angka 1 dan N. Nah, seperti pelanggan kepenyewaan, artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak kali penyewaan di hari yang berbeda. Nah, petugas kepenyewaan artinya satu petugas bisa melayani banyak transaksi penyewaan. Data lapangan kepenyewaan 1 ke N artinya satu lapangan bisa disewa berkali-kali dalam berbagai transaksi. Penyewaan ke denda, nah jika ada masalah dalam sebuah penyewaan, transaksi tersebut bisa menghasilkan catatan denda. Nah, jadi intinya IRD ini memastikan semua data dari mulai siapa yang menyewa, lapangan mana yang dipakai, hingga siapa petugas yang berjaga, semuanya terekam dengan rapi di dalam tabel penyewaan. Dan inilah database yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.